Pemirsa, suasana meriah ajang Drift Speed Fest di Gor Satria Purwokerto mendadak berubah menjadi kepanikan saat tribun besi yang mereka padati tiba-tiba ambruk. Tubuh penonton saling bertumpukan disertai jeritan meminta tolong. Kepanikan terjadi saat tribun besi di Gor Satria Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah yang dipadati ratusan penonton tiba-tiba roboh. Dalam hitungan detik, penonton berjatuhan dan menimpa satu sama lainnya. Jeritan histeris terdengar dari para pengunjung. Tribun roboh saat pengunjung menikmati adu ketangkasan mobil dalam ajang Drift Speed Fest. Sejumlah penonton berupaya menyelamatkan korban dengan mengangkat rangka tribun yang ambruk. Ini video anak itu tiba-tiba panggung ambruk pas selesai ada yang mau mobil dimulai. Terus ambruk begitu saja. Akibat peristiwa ini tercatat 75 korban luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit di Banyumas. Sebagian besar korban mengalami luka akibat terjatuh maupun tertimpa penonton lain saat tribun ambruk. Beberapa korban dilaporkan mengalami patah tulang dan masih menjalani observasi lebih lanjut. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti ambruknya tribun. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi Ainis melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor siang hari ini? Ya baik, terima kasih Pram dan selamat siang pemirsa. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini dan memang untuk saat ini aktivitas kendaraan dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Slipi melalui kawasan Semanggi dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor maupun kendaraan minibus. Kemudian untuk ruas tol dalam kota Cawang yang akan mengarah ke arah Grogol juga sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Dan memang untuk kendaraan yang akan mengarah ke Slipi ini mengalami perlambatan kendaraan pada antrian pintu masuk tol Semanggi 2. Selepasnya lalu lintas kembali lancar untuk arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan mengarah ke arah Kuningan maupun yang akan mengarah ke Cawang melalui ruas jalur arteri ini cukup ramai mengingat memang aktivitas istirahat makan siang sehingga terjadi peningkatan volume kendaraan pada ruas jalur Gatot Subroto. Hal ini berkaitan dengan pertemuan arus kendaraan dari jembatan layang Lamdogi dari arah Slipi, kemudian dari arah Sudirman yang akan mengarah ke Tamrin. Kemudian memang mengingat juga ada kawasan Lipomal Nusantara sehingga terjadi peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami harapkan Anda tetap berhati-hati, jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Blok M dan juga yang akan mengarah ke arah Senayan sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada pertemuan arus kendaraan kawasan SCBD. Tentunya juga kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan di jalan dengan selalu berhati-hati, patuhi juga rambu serta marka jalan yang ada. Mengingat memang kawasan Semanggi ini juga ada kawasan yang hanya boleh dilintasi oleh kendaraan sepeda motor dan hanya boleh dilintasi oleh kendaraan minibus. Kami harapkan Anda dapat mengikuti rambu serta marka yang sudah ada, kemudian juga dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669. Pram, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih banyak Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Petugas pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan kebakaran hutan di wilayah Aragon, Spanyol. Sementara itu lebih dari 11.000 orang mengungsi akibat kebakaran hutan. Tim penyelamat berupaya mengendalikan kobaran api yang menyebar dengan cepat usai pemerintah setempat mengumumkan kondisi darurat nasional kebakaran hutan. Kebakaran paling besar terjadi di kota Ejolf, Aragon, menghanguskan sekitar 2.500 hektar lahan.
Kebakaran hutan ini terjadi di tengah gelombang panas hebat yang melanda Spanyol. Kebakaran hutan Spanyol, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana kebakaran hutan menyebar dengan cepat di Sierra Oeste, sebelah barat Madrid, Spanyol. Ribuan warga meninggalkan rumah mereka karena kobaran api terus meluas. Rekaman video menunjukkan sebuah kendaraan melaju di sepanjang jalan pegunungan, sementara kobaran api melahap semak-semak dan juga pepohonan. Asap tebal membuat pengendara harus ekstra berhati-hati. Lebih dari 11.500 orang dilaporkan mengungsi akibat kebakaran ini. Akibat kebakaran, pemirsa, ratusan orang di Madrid, Spanyol terpaksa mengungsi di Gor Villaviciosa di Oden. Isabel, seorang relawan, mengatakan ada sekitar 230 hingga 240 orang yang dievakuasi di tempat ini. Kebakaran hutan juga memaksa warga di wilayah Capinera, sebelah barat Madrid, mengungsi. Asap masih mengepul saat tim penyelamat dan warga meninjau kerusakan. Pihak berundang memerintahkan evakuasi di Capinera, Navas del Rey, dan Colmenar del Arroyo pada Jumat lalu. Lebih dari 270 petugas darurat dan 40 unit damkar dikerahkan. Petugas damkar militer dan pesawat pemadam dikerahkan pemerintah Spanyol. Evidentemente todo lo que tiene que ver con el sistema de protección civil europeo, donde en el día de hoy se espera la llegada de recursos por parte de Grecia y también de Italia, además de una petición que ha sido aceptada por, lógicamente, el CECOT, de un desplazamiento de más de 100. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasukan Amerika Serikat menyerbu 2 kapal tanker di Teluk Oman dan Laut Arab. Sehari sebelumnya, pasukan Amerika Serikat menggelar blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dengan menggunakan helikopter, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat menyerbu kapal tanker Charminar berbendera Komoro di Laut Arab. Sementara itu di Teluk Oman, Angkatan Laut Amerika Serikat menembak ruang mesin kapal tanker Levin berbendera Mozambik. Menurut Senkom, kapal tanker Levin mengalami kerusakan di Teluk Oman. Kapal ini berulang kali mencoba menerobos blokade pasukan Amerika Serikat untuk menuju Iran. Pusat Komando Amerika Serikat Senkom masih memperlakukan blokade penuh perairan Iran. 12 kapal komersial mencoba menerobos blokade Amerika Serikat, diminta untuk putar balik. Dalam rilisnya, Pusat Komando Amerika hingga kini tetap waspada penuh dalam mode siaga tempur. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Ribuan supporter siap membakar semangat skuad Garuda dalam laga pertama menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari pada Senin malam. Mereka menyiapkan koreo dan nyanyian untuk memberikan dukungan pada anak asuh John Hartman. Ribuan supporter timnas Indonesia siap memberikan dukungan penuh pada permainan skuad Garuda dalam laga pertama menghadapi Kamboja Senin malam di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Para supporter pun siap memenuhi stadion untuk membakar semangat permainan timnas Indonesia. Bahkan para supporter siap memberikan koreo dan nyanyian untuk menambah semangat permainan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Para supporter yang tergabung dari beberapa kelompok mengaku juga telah menyiapkan sejumlah kejutan untuk bisa membantu permainan dari anak asuh John Hartman. Supporter pun berharap laga pertama nanti menghadapi Kamboja, skuad Garuda bisa bermain maksimal dan memetik kemenangan.